Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lagi dalam kuliah Politik Hukum. Hari ini kita akan membahas mengenai Judicial atau Constitutional Review sebagai pengawal politik hukum nasional. Sebelumnya kita bahas tentang politik hukum kelembagaan negara, salah satunya adalah kekuasaan kehakiman ya. Di situ ada Mahkamah Agung yang secara khusus saya bahas. Kemudian hari ini saya akan bahas sedikit saja terkait dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial review ya. Sebelum saya lupa ya, saya ingin mengingatkan bahwa ternyata ada tugas minggu lalu yang nanti dipresentasikan pekan depan ya. Ini pertemuan ke-11, pertemuan ke-10 ada tugas untuk presentasi di pertemuan ke-12 ya, pekan depan. Nanti saya akan jelaskan materi itu, sehingga materinya yang ini hanya sedikit saja terkait dengan lembaga judicial review, yaitu Mahkamah Konstitusi, karena sebagian sudah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu terkait dengan politik hukum lembaga kekuasaan kehakiman. Sekilas tentang Mahkamah Konstitusi, ada politik hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi. Ini awal mula kenapa sih kita butuh Mahkamah Konstitusi? Sementara ada beberapa negara yang tidak perlu atau tidak berkeinginan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi, karena mereka yakin bahwa peraturan perundang-undangan itu sudah sempurna, ya. Misalnya di negara lain itu ya, Polandia saya udah beri contoh waktu itu, dia menggunakan mekanisme judicial review, bukan judicial review, karena menganggap proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah dilakukan secara bertahap, pelan-pelan, sistematis ya, hati-hati, sehingga produk hukumnya itu bagus ya. Kemudian di negara-negara Anglo-Saxon juga tidak membutuhkan ini. Tapi di Indonesia ternyata juga membutuhkan ya. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Untuk itu perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat. Ya. Ini latar belakangnya, serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan atau check and balances. Jadi begitu, karena ada perubahan mendasar ya terkait dengan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, tapi kemudian berubah menjadi lembaga yang sederajat, sehingga perlu ada penyeimbang, karena pasti ada konflik ya antar lembaga negara itu tadi. Kemudian muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundangan perlu ditingkatkan. Tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang, melainkan juga atas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini yang kemudian menuai pemikiran ulang bahwa ternyata undang-undang kita itu tidak sesempurna yang kita harapkan. Karena faktanya juga memang demikian. Kemudian yang kedua adalah ada kritik tajam terhadap bukan hanya undang-undang saja, tapi juga Undang-Undang Dasar 45 yang ternyata sudah 4 kali diamandemen. Nah, ini menimbulkan ya, polemik di masyarakat, termasuk para pengkaji hukum. Kaitannya adalah dengan bagaimana kalau Undang-Undang Dasar itu ya emang karena buatan manusia juga nggak sempurna. Bagaimana kalau itu mencederai rasa keadilan sebagai the idea of law, ya, tujuan atau cita hukum, sebagai cita hukum. Nah, kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif, ya, dan menjadi salah satu materi perubahan undang-undang dasar yang diputuskan oleh MPR, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Selain itu ya, selain bahwa ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menguji secara konstitusional terkait dengan undang-undang
yang menghambat ya, menghambat. Misalnya kalau dalam konteks negara itu, pemerintah itu menghambat investasi misalnya. Atau dalam konteks masyarakat mencari keadilan itu ada yang menghambat pemenuhan keadilan di masyarakat, maka ini menjadi rangka yang sangat baik dalam rangka untuk merespon tindakan-tindakan si pembuat undang-undang itu yang kita khawatirkan itu tidak sempurna atau tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Selain bahwa terkait dengan undang-undang yang menghambat tadi juga respon positif itu juga terkait dengan tadi konflik atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang sederajat sudah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan hasil pemilu, ya, hasil pemilu. Yang ini selalu heboh di setiap 5 tahun sekali. Atau di dalam konteks pemerintah daerah itu juga sengketa hasil pemilu itu menjadi sesuatu yang sangat strategis dalam rangka menguji eksistensi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menjadi dalil kenapa Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan di Indonesia. Karena termasuk yang saya sebutkan di akhir tadi, yaitu menguji sengketa hasil pemilu tadi, ya, atau pemilu kada, ini karena ada ketidakkonsistenan dalam konteks pengawasannya. Ya, dalam hal ini adalah lembaga mana yang menguji. Ya, awalnya adalah kewenangannya itu berubah-ubah ya dari peradilan di Mahkamah Agung, di Kamar Mahkamah Agung, kemudian kembali lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan bahwa ada ketidakkonsistenan atau ketidakcocokan mana yang perlu diikutin. Akhirnya sekarang ini ya proses berdiskusinya itu masih alot, masih panjang ya untuk yang terkait dengan sengketa pemilu ini ya atau pemilu kada. Karena kaitannya dengan politik ya, politik. Ini sangat kental dengan politik sehingga lembaga yang mana yang harus menyelesaikan sengketa ini gitu. Karena Mahkamah Konstitusi ini diasumsikan juga ya dapat menangani masalah terkait dengan politik ini, maka kewenangannya itu termasuk adalah dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Ya, jadi selain menguji Undang-Undang Dasar 45, membubarkan partai politik, ya, kemudian ada kewenangan adalah untuk menguji hasil sengketa hasil pemilu ya, itu juga ada tambahan lagi selain yang sudah disebutkan itu, yaitu terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi itu kalau umpamanya menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 45 seperti yang saya sebutkan waktu itu, ketika Undang-Undang Dasar 45-nya itu sendiri sebagai alat ujinya itu ternyata tidak sesempurna yang diinginkan oleh masyarakat luas mengujinya kemana? Itu akan disebut dengan constitutional complaint. Ya, gitu. Nah, ini yang menjadi kajian yang serius ya terkait dengan bagaimana kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 sendiri itu ada cacatnya. Gitu. Selain dari pada ada mekanisme di legislatif. Gitu. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Nah, gitu. Ini materi terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya sudah tinggal kita pelajari lebih dalam lagi terkait dengan politik hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi sendiri, termasuk kewenangan. Ini berkaitan dengan kewenangan. Nah, saya sedikit saja materi hari ini karena ternyata ada tugas yang harus dikerjakan oleh saudara-saudara sekalian. Saya tunjukkan tugas ini, nanti Anda juga bisa dicek, Anda bisa cek di Vclass dan kemudian nanti tugasnya juga dikirim di Vclass. Nanti saya share tugas saya. Udah kelihatan ya? Nah, ini saudara sekalian,
Ini tugas yang perlu Anda kerjakan terkait dengan politik lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi Anda diminta untuk mereview artikel jurnal yang terkait dengan politik lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Masing-masing orang ya satu, ya nggak boleh. Review artikel dibuat secara perorangan dengan melampirkan artikel asli atau alamat URL-nya dengan memberikan analisis singkat antara 2-3 halaman. Diketik ya. Kemudian nanti difoto dalam PDF dan dikirim via Vclass ini. Tugas dipresentasikan secara perorangan pada pertemuan ke-12. Anda bisa lihat nanti paling lambat dikumpulkan pada tanggal 16 November pukul 18.00. Dan di tanggal berikutnya atau pekan depan kita akan masing-masing mahasiswa mempresentasikan hasil review dari artikel yang sudah dibaca ya. Gitu. Nah, mereview artikel itu seperti apa? Yang pertama begini. Mungkin Anda bisa buatkan dalam bentuk tabel dulu ya. Atau subbab per sub ya gitu ya. Misalnya artikel judul ini ya bla 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 bla. Kemudian judul isu hukumnya apa? Kemudian rumusan masalahnya apa? Kemudian teori yang dipakai apa ya? Teori yang dipakai apa? Kemudian pembahasannya bagaimana? Kesimpulan dan sarannya apa? Gitu ya. Karena ini levelnya S2 maka bagaimanapun juga yang akan menguji ya sebagai alat uji itu adalah teori. Jadi Anda harus mencari teori apa yang digunakan dalam artikel itu. Gitu ya. Saya ulangi ya. Dalam mereview artikel ini Anda download artikel yang terkait dengan politik lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia ya boleh terkait dengan ini tapi dengan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman misalnya nggak ketemu yang politiknya tapi ada berkaitan dengan politik lembaga kekuasaan kehakiman misalnya itu bisa Anda ambil ya. Udah setelah mendownload artikel itu kemudian Anda bisa review dalam 2-3 halaman atau lebih kalau Anda reviewnya banyak boleh. Tapi intinya adalah pertama judul ya. Kemudian yang kedua isu hukumnya apa. Yang dimunculkan dalam artikel itu isu hukumnya apa. Kemudian yang ketiga bagaimana merumuskannya, itu rumusan masalahnya apa saja. Kemudian yang berikutnya tulis ya. Oh iya lupa. Metodenya apa metodenya. Jadi judul, isu hukum, rumusan masalah, metodenya apa, yang keempat. Yang kelima, teori yang dipakai apa. Misalnya teorinya hukum pembangunan misalnya. Atau teori negara hukum misalnya. Gitu ya. Teorinya apa. Atau teori keadilan misalnya. Teori keadilan yang dimaksud dia itu apa di situ. Kemudian pembahasannya bagaimana. Kemudian kesimpulan dan sarannya itu seperti apa. Paham ya? Ditulis, diketik maksudnya. Kemudian catatan khusus. Terakhirnya adalah catatan khusus. Misalnya Anda menemukan ada ketidaksinkronan antara rumusan masalah dengan pembahasannya. Rumusan masalahnya kemana, pembahasannya kemana. Gitu. Seharusnya dia begini-begini, membahasnya begini-begini. Gitu. Atau Anda catatan itu nggak mesti harus mengkritik atau menjelekkan, tapi juga bisa Anda mengatakan ternyata artikel ini bagus di bagian ini misalnya dalam pembahasan rumusan pertama dia menggunakan teori ini, kemudian dia yang dengan pintar dia mencoba untuk menjelaskan atau berargumen bahwa ini begini. Gitu. Jadi ada dua ya keunggulan. Anda bisa menulis keunggulan atau apa ya sesuatu yang menarik dari artikel ini juga mengkritik ya artikel ini masih cacat masih kurang ini harusnya begini dan seterusnya itu ya. Jadi
komponen yang harus Anda cantumkan itu. Kemudian Anda nanti hasilnya itu dikumpulkan di V-Class, lalu dipresentasikan pekan depan. Masing-masing satu orang mempresentasikan hasil reviewnya. Gitu, sehingga kita bisa sama-sama melihat, oh artikel ini begini ya ceritanya gitu, artikel ini begini terus. Nanti ada masukan, kalau nggak dari kawan saudara ya dari saya, mereviewnya itu semestinya harusnya begini. Gitu. Ini sangat penting sekali ya, dalam konteks penelitian saudara nanti akan banyak harus mereview artikel ya. Gitu. Dengan cara seperti ini kita akan mudah mendapatkan pengetahuan dan kemudian nanti kita bisa membuat artikel atau tesis yang bagus dari hasil mereview artikel karena ada stepnya itu ada Anda harus menunjukkan state of the art. Nah, state of the art itu adalah memuat referensi atau artikel sebelumnya atau penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan sehingga Anda kemudian menemukan research gaps-nya ya. Research gaps atau kesenjangan dalam artikel-artikel yang sudah ditulis sebelumnya. Minimum adalah 5 tahun terakhir ya. Maksimal 5 tahun terakhir ya, nggak boleh lebih daripada 5 tahun terakhir ya. Jadi Anda mungkin bisa dari mulai kalau tahun 2021 berarti bisa mulai dari 2000 berapa itu? 2016 ya, 2016. Paling tua adalah artikel 2016 ya. 2016 sampai 2021 yang terakhir ya, terkait dengan politik hukum lembaga kekuasaan kehakiman ini. Paham ya? Iya. Jadi begitu cara mereviewnya. Ada yang pertanyaan mengenai tugas ini? Nggak ada ya, karena ini tugas mandiri jadi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi ketahuannya nanti terlihat ketika mempresentasikan ya. Ini ada 35 mahasiswa ya, banyak sekali ya. Nanti secara singkat Anda mempresentasikan hasil review dari artikel masing-masing. Nanti saya tunjuk aja ini nanti. Jadi Anda mau nggak mau harus siap. Jadi nggak usah buat slide PowerPoint ya. Jadi Anda cukup dengan materi dari Word, tulisan Word, ketikan Word saudara tentang artikel ini atau review artikel ini dan ditampilkan saja. Gitu ya. Itu. Udah jelas ya dari komponennya ya. Judul, isu hukum. Nah, Anda harus bisa menemukan isu hukum ya. Anda nggak buat loh ini, Anda cuma menemukan isu hukumnya mana. Kemudian yang ketiga terkait rumusan. Bagaimana isu hukum itu kemudian dirumuskan sama dia. Kemudian yang keempat metode yang digunakan. Yang kelima teori yang digunakan. Keenam bahasanya bagaimana. Ketujuh kesimpulan dan sarannya itu apa. Oke. Nanti ada satu hal lagi sebenarnya karena kita juga bicara mengenai tesis, ada tesis ya. Tesis statement. Statementnya itu apa sih gitu. Misalnya kalau lembaga ini begini maka bla, maka begini dan seterusnya. Itu tesis statement yang harus juga mungkin muncul di bagian akhir yaitu Anda mereviewnya terkait dengan kelemahan atau kelebihan dari artikel yang di review gitu ya. Satu aja ya, nanti Anda belajar satu reviewnya lebih bagus, nanti kedepannya Anda mereview banyak artikel karena itu jadi bahan Anda menulis tesis. Baik, saya pikir itu karena ini tugasnya. Mas Agus, izin. Ya. Ini kan tidak ditentukan apa artikelnya itu dari mana. Okay. Jadi bisa jadi memang di antara kami mungkin mengambil artikel yang sama, iya. Tapi memang yang diuraikan itu, yang direview ya berbeda kan gitu. Ya, benar. Yang saya pikir itu pasti peluangnya itu besar sekali ya. Ya. Karena kata kunci yang diambil itu politik hukum lembaga kekuasaan kehakiman. Kehakiman, iya. Jadi wajar saja kalau Pak Manya itu akan sama artikel yang diambil ya. Tapi pinter-pinter saudara mengambil artikel yang memang dia itu
artikel yang di jurnal yang bereputasi bahkan. Atau kalau perlu bahkan Anda ambil artikel jurnal yang berbahasa Inggris ya. Itu. Jadi Anda sekaligus mereview bahan bacaan yang internasional sekalian gitu. Ya kan ada banyak, masing-masing orang nanti akan dapat yang banyak ya, banyak artikel, tapi Anda pilih salah satu yang cukup menarik dan dia itu kredibilitasnya itu tinggi ya. Misalnya di jurnal internasional atau di jurnal nasional yang indeksnya itu tinggi. Itu misalnya begitu, yang berkualitas misalnya. Begitu ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu tugasnya dikerjakan mulai dari sekarang. Itu di Fiklas sudah saya buka untuk memasukkan tugasnya ini tadi. Kemudian silakan nanti kita akan diskusi di pekan depan terkait dengan tugas ini, ya, gitu ya. Baik, yang lainnya nggak ada pertanyaan? Itu pertanyaan teknis tadi ya. Nggak ada ya. Saya pikir itu tugasnya mudah ya, karena Anda sudah mereview. Saya juga barusan ya meminta mahasiswa S1 juga mereview 15 artikel sekaligus ya. Tapi ya dibuat tampil ya. Tapi ini satu artikel ini saja, tapi Anda review dengan baik ya, dengan bagus. Sehingga nanti kita akan tahu kelemahan atau kelebihan artikel ini, sehingga kita bisa belajar buat artikel yang baik itu seperti apa. Dari situ kita berdiskusi, nanti saya beri masukan, gini loh harusnya begini-begini, nanti jadi masukan bagi saudara untuk membuat artikel atau penelitian tesis dan seterusnya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.